Pernah mikir nggak sih, Millennium Falcon yang Rey temuin di Jakku waktu The Force Awakens itu sebenarnya kenapa bisa nyasar ke planet itu? Siapa yang nyolong? Dan kok bisa Han Solo sampai kehilangan kapal kesayangannya? Kalau kamu pikir pencurinya itu Unger Plutt atau Irving Boyce, jawabannya masih kurang tepat. Penasaran siapa? Simak video ini sampai tuntas ya. Han Solo, pilot, penyeludup, sekaligus pahlawan yang terkenal, ternyata pernah kecolongan, bukan oleh bounty hunter, bukan juga oleh pasukan First Order, tapi oleh seseorang yang nyaris nggak dianggap siapa-siapa. Seseorang yang dulunya cuma berdiri di pojokan, nyapu lantai, bersihin meja, sambil diam-diam menyusun mimpi. Ceritanya bermula setelah peristiwa Return of the Jedi. Han dan Chewie sebenarnya sudah pensiun. Chewbacca pulang kampung karena urusan keluarga, sementara Han mencoba hidup lebih tenang, jauh dari konflik, dan menjalani usaha resmi. Tapi, kebutuhan akan kru pengganti bikin Han nekat rekrut Ganis Duquesne, seorang pembersih yang kelihatannya lugu dan gak berbahaya. Ia bekerja di Kastil Mas Kanata di planet Takodana. Duquesne tahu betul siapa Han Solo dan kisah-kisah legenda dari Millennium Falcon-nya. Han bahkan sempat menasihati Duquesne, kalau ia pengen jadi orang besar, lakukan hal yang benar. Tapi buat Duquesne, itu cuma masuk kuping kiri keluar kanan. Dia nggak tertarik jadi orang baik. Dia pengen jadi legenda kayak Han dulu. Saat Han turun sebentar untuk ketemu klien di planet Christophsis, Duquesne mengambil alih Falcon-nya. Dia curi kapal legendaris itu, lengkap dengan Smuggler's Guide, buku berisi rahasia penyeludupan dari berbagai penjuru galaksi. Dia bahkan menambahkan modifikasi aneh ke Falcon, seperti rotating core di senjatanya. Dalam waktu singkat, nama Duquesne mulai dikenal di dunia sebagai gunrunner, penyeludup, dan penguasa jalur-jalur berbahaya. Tapi semua itu terlalu cepat dan terlalu mencolok. Ambisi juga datang dengan konsekuensi. Di puncak ketenarannya, Duquesne bertemu dengan seseorang yang mengaku sebagai kontak penting di planet bernama Vardos. Tapi ternyata, orang ini adalah petugas First Order yang sedang berkembang. Mereka mencoba merekrut Duquesne, tapi Duquesne teringat dengan kata-kata bijak dari Han Solo. Ia pun memutuskan untuk mengembalikan Falcon-nya ke Han Solo. Sayangnya, kapal itu lebih dulu dicuri Irving Boyce, dan sejak saat itu, Falcon terus berpindah tangan dan akhirnya jatuh ke tangan Unger Plutt. Beberapa waktu kemudian, Duquesne berubah haluan dan bergabung dengan Resistance. Ia pun sempat menjalankan misi bersama Finn. Itu adalah kisah singkat bagaimana Falcon Han Solo bisa berada di tangannya Unger Plutt, dan masih belum ada kelanjutan atau cerita detail terkait pencuriannya. Dan siapa tahu, mungkin komik Han Solo Hunt for the Falcon yang akan rilis pada 3 September ini akan membongkar lebih banyak lagi soal pencurian di era Irving Boyce sampai ke Unger Plutt, dan juga tentang bagaimana Han Solo akhirnya mengejar kembali Falcon-nya. Komik Star Wars Han Solo Hunt for the Falcon yang rilis 3 September 2025 dari Comix memiliki 5 edisi yang menceritakan masa setelah Return of the Jedi saat Han dan Chewie pensiun, namun terpaksa kembali beraksi karena Falcon dicuri Ganis Duquesne. Bersama Leia dan Lando, mereka memulai misi penuh aksi dan menjembatani trilogi original dan sequel. Jadi itulah kisah bagaimana kapal Millennium Falcon milik Solo bisa sampai di tangan Unger Plutt. Kalau kamu suka kisah Star Wars yang jarang dibahas, jangan lupa klik like, subscribe, dan komen. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa, dan May the Force be with you.